aja, Mak. 70? 80-an. 90-an. Selamat Pagi siang. Saya bukan selamat. Oh, salah dong. Salah. Silakan keluar. Canda, Pak. Oke, Pak. Kali Kenapa ini kalau bercanda sama Pak Dani selalu harus ngasih tahu bercanda Pak gitu. Tadi bercanda gitu. Kayaknya dia nggak usah bedain ya bercanda sama serius ya. Kita selalu ngasih tahu Pak bercanda sorry ya. Oke. No comment. Anyway, hari ini saya punya pertanyaan lagi. Jadi di zaman sekarang nih, Nah, masih ada nggak sih orang yang mempermasalahkan pemimpin gue cewek nih atau enggak pemimpin gue cowok nih gitu. Kalau cowok kan ya lebih lazim lah ya gitu. Tapi masih ada nggak nih yang mempermasalahkan kalau pemimpinnya dia itu perempuan gitu. Silakan. gue dulu nih. Mana aja. Kok ditanya malah ditaruh gimana sih? Kan kalau dia duluan. Jago banget Saving dia. energy. Dia nggak ngasih ke orang Saving lain, tapi dia energy. simpen gitu. Dari pribadi gue dan dari pengalaman gue, kayaknya nggak masalah ya. Maksudnya nggak masalah gini. Ya berdasarkan pengalaman ya, apa yang gue percaya tuh semua orang ini punya kapasitas untuk memimpin. Ya, dan apa yang gue percaya juga di dunia ini juga banyak juga lahir pemimpin-pemimpin wanita yang punya nama lah ya, yang kuat secara Ya iya dong punya nama, masa nggak punya Iya. nama? Ntar Oh, dipanggil apa? Namanya Kartini gitu ya, kita panggil. Iya. Oke. Ya maksudnya dia bisa di-labelin menjadi pemimpin yang mendongkrak pendidikan. Panjang nih jadi ceritanya. Jadi buat Sebutkan 3 pahlawan wanita nasional. Cut Nyadin, Kartini, Cut Mutia. Oke, lanjut. Jadi ya jadi menurut gambaran gue nggak terlalu masalah, dan harusnya sih memang kita welcome aja ya kalau misalnya kita lihat di atas kita ada pemimpin yang dia female. Kayaknya memang udah zamannya sekarang wanita memimpin sih. Kalau alasannya Ini nanti maksudnya ya apa? setelah Ya, dia laki-lakinya step down. yang laki-laki kan akhirnya bisa tiduran. Ganti. bisa mager. BRT. BRT. Padahal sendiri gimana Pak? Lagi ngebahas apa sih? Ngebahas kalau yang memimpin mamah-mamah. Oh iya. Seharusnya sih nggak ada masalah ya, karena kan kita pernah punya presiden wanita. Iya. Ya. Kita pernah, beliau juga sempat jadi wakil presiden. Ya. Menteri ada wanita juga, menteri luar negeri, menteri Ya, keuangan, ya kan. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi juga nggak masalah ya, nggak masalah. Ya. Tapi pernah Pak dipimpin? Saya pernah 2 kali waktu di luar. Oh enggak, di Indonesia sekali, di Jakarta sekali, di Amerika sekali. Gimana Ya tuh? asik aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada Ada masalah. perbedaannya nggak? Tapi kan pasti ada dong perbedaan. Ya, bedanya Gue ya- dipimpin cowok, gue dipimpin cewek gitu. Jenis kelaminnya beda, rambutnya beda, Seragamnya beda. ya seragamnya beda. Kalau yang cowok kan pasti pakai celana, kalau yang cewek kan pakai celana dan rok gitu kan. Ya itu aja sih. Secara bagaimana dia memimpin, gue pribadi nggak merasakan oh dia begini karena dia cewek, enggak. Beda ya, karena ya setiap orang beda gaya kepemimpinannya, cara ngomongnya, cara negurnya, ya beda aja. Tapi nggak pernah jadi masalah gitu loh, apa untuk dipimpin sama wanita gitu. Ya jadi kalau gue boleh tambahin, boleh, nggak mungkin nggak boleh. Jadi kalau jadi kalau gue boleh tambahin ya, di pengalaman gue sendiri juga gue nggak pernah punya pengalaman buruk dipimpin sama female ya, karena kebetulan memang beberapa Berarti pernah dong? Pernah lumayan Sering? lumayan banyak. Ini bukan istri loh, beda pemimpin.
Kalau istri masih berproses sampai sekarang. Never ending. Iya, never ending kalau itu mah. Di rumah emang pemimpin bisa dikatakan dia duluan deh. Terus Itu panjang itu nanti. panjang, jangan dibahas, jangan. Itu ada jok-joknya. Ini off camera aja Off kamera nanti. ntar. Ini kita ngomongin di kerjaan. Jadi pengalaman-pengalaman yang gue terima nih dari pimpinan-pimpinan cewek, entah ketika gue pernah lagi di posisi supervisor dan pernah ada di posisi store manager tuh, kayak gue punya area manajernya tuh cewek, kemudian pas gue supervisor gue punya restoran manager gue tuh cewek ya. Dari 2 orang ini ya masih ada beberapa owners ketemu juga female juga. Dari pengalaman 2 orang ini yang secara organisasi memang adalah line report directnya gue tuh, gue melihat memang suka nggak suka si female ini punya ada sisi yang mungkin bisa dilihat ketika mereka menggunakan objektivitas sama subjektivitas secara bersamaan ya. Dalam artian kayak dia contoh ya, pengalaman gue tuh kayak dia memutuskan sesuatu tuh nggak seresponsif Cepet cowok gitu kali ya, maksudnya. nggak secepat cowok tuh, kayak ada proses nelaahnya ya. Ini pengalaman yang gue terima dari 2 female itu ya. Nggak tahu semua kan kayak gini atau enggak, atau ada yang terjebak dengan pola kepemimpinan yang berbeda. Gue nggak tahu. Pokoknya saat ini yang gue pengalaman pribadi gue gitu, gue nemuin 2 sosok ini bener-bener kalau ketika dia memutuskan, ketika dia ngeliat masalah tuh dia nggak langsung responsif. Biasanya kan yang gue denger cewek kayak gitu tuh, panjang gitu. Ini nggak, dia liatin, dia analisa, orangnya dipanggil. Nah ini gue bilang satu fenomena yang gue sebagai cowok bisa terima nih kalau kayak gini. Nggak kebayang kalau misalnya gue dipanggil, dicerewetin, dimarah-marahin depan umum, mungkin gue bisa merah juga muka gue. Tapi pada saat itu memang gue ngeliat cara dia memetakan sesuatu lumayan bikin gue amazing juga sih. Secara gue mel banget ya. Mel banget apa tuh? Comel maksudnya. Kurang aja. Ya tadi contoh suaranya sih ya memang harusnya begitu lah ya. Coba kalau dia ngebas suaranya kan. Tercuriga. Ini jangan-jangan. Kenapa? Emangnya banyak yang concern soal Itu. Iya. Maksudnya untuk dari generasi yang muda, apakah ada banyak kekhawatiran kah dari para female calon-calon pemimpin, mungkin dari yang baru lulus, fresh graduates? Sebenarnya enggak sih, cuman kan kita juga sering lihat di berita gitu, di sosial media lah yang banyak. Ada gitu, yang kayak menentang gitu sekarang loh. kayak female domination dan segala macam gitu. Atau bahkan female-nya yang menuntut untuk menjadi pemimpin. untuk disamakan. Ada tuh Iya. lihat di sosial media lagi. Sekarang kan gitu. Ya. Apakah saya kalau jadi pemimpin nanti saya akan digaji sama dengan pria gitu loh. Iya. Ya. Padahal seharusnya ya nggak ada masalah ya. Ya kan yang dinilai adalah Kinerjanya. skillsnya, ya betul, kinerjanya, performance ya gitu. Bukan gendernya. Iya. Gendernya kan kita nggak bisa milih. Bisa sih. Jangan gitu, Pak. Enggak lah. Tanya dokter aja lah itu. Dokter kandungan. Enggak lah. Tapi kan Enggak di ngerti sosial kita. media kan banyak tuh. Terus kayak misalkan ada Iya. yang kayak male banget nih, kayak aduh gengsi dong gue, masa bos gue cewek gitu, Iya. kan gue cowok, bla 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 kayak gitu. Ya penasaran aja, masih banyak nggak yang seperti itu gitu. Karena kan kalau misalkan kita lihat sekarang nih, Esin sampai hari ini Modern, kan udah sekarang era terbuka. ya udah lebih terbuka. Oh, oke, bos gue cewek, gini bisa kayak mengakui juga gitu kalau misalkan kinerjanya bagus gitu, nggak cuma kayak bagusan bos gue yang kemarin lah, si Pak ini Si A. kayak gitu, dibanding si ibu ini gitu. Si ibu ini tuh emosional. Nah kan perbedaan cewek cowok lah gitu kan. Iya. Ya emang laki nggak ada yang emosional. Kira-kira begini. Ini arahnya kemana ya? Ya maksudnya kan cewek nggak bisa tegas misalkan, ya kan, lembut misalkan, ya kan. Emang cowok nggak ada yang lembut? Iya. Ya sebenarnya kayak ini. Iya, jadi bisa macam-macam. Betul. Jadi
sebenarnya kayak paradigma yang belakangan gue denger ya, kalau si female as a leader ya. Pertama tuh yang komen komen anak-anak tuh yang bilang kalau cewek tuh details banget. Terus kedua gitu, terus toleransinya kurang. Terus semua masalah kecil tuh jadi gede. diurusin jadi gede. Jadi semua masalah kecil selalu dibahas aja. Nah iya kayak gitu Nah loh itu maksudnya. ini kan paradigma yang boleh dibilang jujur aja sampai saat ini tuh masih kedengeran ya di kuping gue, walaupun kayak sekedar bisikan-bisikan halus gitu. Hantu dong. Iya kayak misalkan in general kayak Yeah. generally speaking kan kayak cewek mah lebih emosional, dia dikit-dikit beginian aja marah misalkan Iya, kayak gitu-gitu. Lebih feeling apa-apa semuanya dipikirin gitu. Kalau cowok kan kayak rasional, Betul. ini logika banget deh bla 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 kayak gitu. Kan masih ada lah orang yang ngomong kayak gitu. Masih. Iya. Gimana menurut lu, Bro? Gimana, Pak? Gua Dia marah dia. apa sih lihat-lihat cek? Siapa yang lihat? Gua nggak terlalu pusingin itu kali ya. Maksudnya bukannya gua nggak peduli sama orang, cuma maksudnya karena yang ada di kepala gua, pola pikir gua memang setiap orang beda. Iya, benar. Udah begitu aja, maksudnya entah Nggak karena ada. dia laki, karena dia perempuan, nggak pernah gue permasalahkan. Jadi ya memang ada orang yang ya kalau secara umum wanita itu lebih pakai perasaan, lelaki lebih logika. Ya memang lah secara kedokteran juga ada lah Ya. penelitian seperti itulah. Yep. Nggak menentang ya, saya terima, tapi pada saat bekerja nggak pernah apa ya membuat itu jadi pertimbangan. Oh karena dia cewek gue ngomongnya harus begini, karena dia cowok gue harus pendekatannya nggak pernah gitu loh. Ya buat gue ya dia manusia, ya kalau memang ya kan, maksudnya dia udah manusia ya dihormatin, ya memang udah dasar, entah dia laki atau perempuan Untung masih harus manusia. dihormatin aja. Mau tua mau muda ya kan, mau rambutnya hitam atau putih atau tidak berambut ya, yang penting dia napak aja gitu kan. Ini maksudnya sesimpel itu. That's the way pola pikir gitu, mindset gua gitu loh. Tapi kalau ditanya sekeliling gua, nggak tahu ya. Di tempat gua nggak pernah, apa mungkin ada tapi gua nggak tahu yang Tapi in your mempermasalahkan. workplace ada leader cewek. Ada manajer cewek. Terus gimana employees-nya? Nggak pernah kedengeran, walaupun mungkin ada yang mempermasalahkan, tapi gue nggak denger sih, atau nggak nyampe ke kuping gue kali, mungkin Nah, itu. ya mungkin nggak diomongin sampai. Tapi kalau lagi one on one juga nggak pernah ada yang sampai ngebahas itu sih. Jadi Gitu pada loh. dasarnya Mungkin memang, ada, betul, ya, tapi- memang udah pada dasarnya yang namanya leadership ini, yang namanya kepemimpinan ini memang akan membawa seseorang itu ke atas, akan membawa seseorang itu untuk memimpin entah apapun gendernya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang ditanya gitu sekeliling gue tentang pemimpin-pemimpin female, harus gue akui sih hampir 100% gue lihat sih secara leadership, secara kepemimpinan, menurut pandangan gue sih lumayan kuat secara karakternya kuat yang gue temuin belakangan ini. Terus mereka pun bisa open minded, bisa terbuka, mereka juga bisa terima pendapat orang juga gitu, dan ini juga memang adalah bukan sebuah kesempatan ya, memang udah ada di satu masa di mana pemimpin itu nggak dibatasi berdasarkan gender lagi. Jadi udah ya sama halnya kayak entah Udah puluhan based tahun on atau iya kinerja kayak gitu betul udah puluhan tahun atau ratusan tahun udah orang ngomongin masalah warna kulit segala macam ya. Sekarang emang udah ada di satu fase, udah di satu masa dengan teknologi yang begitu masifnya, dengan informasi yang begitu mudah dicari, dengan kemampuan orang belajar yang semakin equal. Jadi udah amat sangat wajar banget sih seorang Equal itu gula kan? itu Atau merek stevia? air, enggak, itu merek air Equal, merek air yang dari Sukabumi itu, yang botolnya hijau. Jadi buat Ini jadi ngomongin air sih. jadi kayaknya memang udah masanya sih
Van, pemimpin-pemimpin wanita ini Untuk bisa. saya maju nih jadi maksudnya. Iya dong. Jadi mau kerja, jadi mau kerja atau udah siap menikah? Panjang lagi deh. Ada satu memang harus kita bahas tuh, kayak persiapan menikah, tujuannya tuh apa sih sebenarnya, itu kayaknya harus ada pembahasan lebih lanjut, bro. Siap. Gimana guys? Apakah kalian tertarik untuk mendengar episode tentang relationship? Ya jadi itu sih kurang lebih kesimpulan gue. Jadi bisa dikatakan nggak ada masalah dan sudah saatnya juga wanita bisa memimpin. Setuju. Nggak tahu, maksudnya ya sekali lagi gue nggak merasa itu jadi masalah, dan di circle gue nggak melihat itu ada masalah, walaupun mungkin karena gue nggak diceritain mungkin ya. Jadi ketika gue memilih pemimpin, doesn't matter banget ya. Jadi ya go ahead gitu loh, semua orang bisa jadi pemimpin kok, nggak ada masalah ya. Ini di tempat kerja ya kita bicara ya. Ya. Oke. Kalau memang di keluarga beda Ya, kalau di keluarga memang prianya, lelakinya gitu loh, harus lebih dominan. iya. Kalau di keluarga nanti episode kapan lah. Ya, dari proses pemilihan. Gua ralat bukan lebih dominan, Lebih berkolaborasi. bukan. Apa? Kepala adalah ya kepala, laki ya kepala keluarga gitu loh. Kalau soal dominan kan memang ada orang yang dominan, ada orang yang memang tidak dominan, nggak ada masalah itu, karena itu bukan pilih apa, kita nggak bisa milih ya. Tetapi fungsinya, kita bicara fungsi sebagai kepala gitu keluarga. loh. Oke. Thank you for listening guys. See you on Yeah, the next see you. episode.